3 hari lagi, 4 hari ya, kita mau disampai di tahun 2025. Sekarang kita masih ada di 2024. 4 hari lagi tahun 2025. Kayak apa ya 2025? Kira-kira seperti apa ya? Lalu kita mulai punya pikiran, saya akan lebih baik. Apa namanya kalau di gereja suka dibikin? Resolusi, kira-kira solusi. Nanti tanggal 31 sekitar jam 6 kita mau di sini. Resolusi. Bukan revolusi. Ya, kita mau seperti itu. Tanggal 31 ya, nanti pengurus akan atur. Seperti apa itu tahun 2025? Ada bayangan nggak? Pernah membayangkan nggak? Seperti apa itu tahun 2025? Akan makin indahkah atau makin susah? Tergantung doktrin yang kita pegangkan ya. Tergantung doktrin gereja ya. Ada yang bilang dunia akan semakin indah karena masa penuaian akan tiba. Ya kan gitu ya. Kalau kita dengar di khotbah-khotbah kan, tahun depan adalah tahun penuaian dan menuai terus itu setiap tahun. Akan semakin indah, pelayanan kita akan diberkati Tuhan, akan dibukakan jalan. Ya, ada yang lain yang akan bilang tahun depan akan semakin sulit. Pajak naik 12%. Lalu ini akan susah, ini akan sulit. Kalau IKN maju, Balikpapan akan kesulitan, Berau juga akan susah, gitu kan? Ada yang seperti itu kan? Ada yang standar saja. Ya, yang mau terjadi, terjadilah. Itu orang beriman kadang-kala kayak gitu. Ya kalau ya terserah Tuhan deh. Mau baik ya baik, nggak baik ya nggak baik. Bagaimana kalau saya bilang tahun 2025 akan sulit? Bagaimana kalau tahun 2025 kita akan menderita karena ikut Tuhan? Suka ya dengar itu nggak? Bagaimana kalau ingat lagi yang Tuhan bilang begini? Kalau gembalamu dianiaya, ya kan? Yohanes 15 ya. Maka kamu pun akan dianiaya. Kita mau maju nggak ke tahun 2025 atau tinggal aja di sini di tahun 2024? Saya nggak mau ke tahun 2025, 2024 aja. Bisa nggak? Kan Tuhan bilang gitu ya. Kamu akan dianiaya tahun per tahun, semakin dekat kamu ke surga akan semakin banyak tantangan dan kamu akan dianiaya. Kira-kira orang Kristen mau maju terus atau mau diam di tempat? Lihat itu kehendak Tuhan. Nanti mungkin kita belajar ya. Di bulan Januari kita akan bahas tentang itu ya. Tentang waktu Tuhan atau apalah namanya, nanti kita lihat. Kan jangan dibocorkan dulu, nanti enggak ini ya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah bilang ke depan itu apa yang akan terjadi. Ke depan itu apa yang akan terjadi. Kita akan menunggu. Kalau kita ada masalah sekarang, kita akan menunggu mudah-mudahan tahun depan masalah saya berakhir. Mudah-mudahan tahun depan masalah saya selesai dan saya akan hidup lebih giat lagi untuk Tuhan. Tapi saya mau bilang ke saudara, Tuhan gak janji masalahmu selesai. Ya, Tuhan bilang apa? Akan makin sulit hidupmu. Kamu akan makin susah. Kalau kamu mau mengikuti saya, kalau kamu mau ikut aku, dunia akan membencimu. Kalau kamu mau ikut aku, Paulus bilang, itu kan rasul kita ya, sama anugerah. Rasul Paulus bilang, orang yang mau beribadah kepada aku akan menerima penganiayaan. Jadi bagaimana? Karena nabi palsu pada zaman Taurat. Kenapa mereka disebut nabi palsu? Karena mereka janji kepada orang Israel, padahal bukan itu yang Tuhan bilang. Pada waktu mereka teraniaya oleh bangsa-bangsa kafir, Babel, Media Parsi, Yunani, pada waktu mereka teraniaya, nabi-nabi bernubuat dan Tuhan bilang jangan dengar mereka, karena yang mereka katakan itu bukannya aku katakan. Apa yang mereka bilang? Mereka bilang kepada orang Israel, tenang kamu, akan tiba masa damai. Tuhan akan kalahkan bangsa-bangsa. Kamu akan hidup damai. Dan Tuhan bilang yang bernubuat seperti itu palsu. Ibu bapak boleh baca di kitab Yeremia, Yesaya, nabi-nabi besar itu sampai di Daniel dan seterusnya.
yang mengatakan di masa depan akan semakin baik, Tuhan bilang palsu. Karena Tuhan sedang menghukum orang Israel. Tuhan sedang menghukum orang Israel karena mereka melawan Tuhan. Dan yang menghukum mereka adalah, dan yang Tuhan pakai untuk menghukum bangsa Israel adalah bangsa-bangsa lain yang tidak punya Tuhan. Ada Asyur, ya kan? Yang kita lihat ada Mesir, bangsa-bangsa di sekitar Israel yang menghancurkan orang Israel, bahkan mereka tersebar. Tapi para nabi bernubuat bahwa akan semakin baik. Nah, saya tidak mau jadi nabi palsu. Jadi saya tidak mau memberi kepada saudara harapan-harapan bahwa tahun depan akan semakin baik. Saya mau bilang tahun depan akan semakin sulit. Karena itu yang Alkitab bilang. Di kaum pria yang terakhir kita diskusi tentang kamu akan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Bahagianya di mana itu? Bahagianya di mana? Kalau diutus domba seperti domba di tengah-tengah serigala, bahagianya di mana? Ada enggak? Di tengah hujan aja kita udah susah, apalagi tengah serigala kan ya? Ada enggak? Itu yang Alkitab bilang. Jadi kita akan sulit. Gereja ini akan semakin kosong tahun depan. Karena ada banyak sekali orang yang akan tidak menyukai kebenaran. Alkitab bilang apa? Di 2 Timotius 3, manusia akan semakin mencintai dunia. Benar nggak? Atau ada nggak ayat Alkitab yang saudara akan bilang ke saya, ini loh Tuhan bilang akan semakin indah. Tahun depan akan semakin indah. Coba tolong cari. Dan saya akan berikan ke saudara ayat-ayat yang mengatakan bahwa tahun-tahun ke depan akan semakin sulit. Bahkan akan tiba di satu masa yang Tuhan katakan adalah masa sengsara yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Sekarang dia bilang belum, tapi ada kesengsaraan kan ya? Ada masa sengsara sekarang, tapi belum masa sengsara, belum puncak dari masa sengsara. Karena Alkitab bilang akan tiba masa di mana kesengsaraan itu Matius 24 ya, tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Lalu doktrin kita bilang apa? Sebelum masa sengsara tiba, kita akan diangkat ke surga. Benar ya gitu ya? Iya kan? Jadi kita terhindar dari sengsara kan? Tapi yang terhindar dari sengsara itu namanya tribulasi kan? Masa sengsara besar, Great Tribulation. Bahasa Inggris ini, kalau udah pakai begini udah bahaya ini. Masa sengsara besar itu terhindar dari situ, bukan terhindar dari sengsara. Nah loh, kalau sudah begini, jadi langsung ciut ini. Apalagi kalau saya bilang gereja ini akan semakin kosong, akan jarang orang cinta Tuhan pada tahun-tahun yang akan datang. Karena yang akan cinta Tuhan hanyalah orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Saudara boleh baca 2 Timotius 3. Apa yang dikatakan tentang manusia pada akhir zaman. Makin sulit. Jadi jangan berpikir begini, nanti kalau tahun depan, pasti gaji naik ini. Apalagi saya, kan. Sudah ada surat dari sinode, saya baca lagi tadi. Mantap sekali, donasi. Ada ini, ada itu. Tunjangan hari raya, padahal kita nggak pernah hari raya. Saya bilang, ini kok ada tunjangan hari raya Pak? Sudah dirubah, gaji 13. Bulan 13, saka bulan kan cuma sampai 12 Pak. Kenapa sampai 13? Tunjangan akhir tahun. Tunjangan awal. Kok cuma akhir, kenapa nggak awal gitu kan? Ada banyak sekali bahasa yang dipakai untuk kelihatan enak. Tadi saya ngobrol dengan saudara-saudara dari Berau ya. Nah, Berau. Bagaimana ada pelayanan di sana? Iya. Sebenarnya saya mau bilang, ibu akan semakin sulit. Datang dari Berau ke sini aja udah menderita. 1 hari 1 malam Pak ya perjalanannya. Itu udah susah loh. Apalagi balik lagi kan. Mendingan nggak usah balik Pak. Cuma kalau nggak balik, bagaimana di pelayanan di sana kan? Lihat itu, susah. Makin sulit ke depan. Iya. Makin sulit. Tuhan loh yang bilang, kalau di Yohanes pasal 15, kalau aku dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Nah, kalau Tuhan kita dibunuh kan gitu ya. Ya. Nah, kita mau diapain coba? Baru menderita dikit aja. Tuhan tolonglah Tuhan.
Ada Engkau yang maha kuasa. Kalau saya Tuhan, waktu saudara bilang begitu ke saya bilang, bodoh. Kalau pakai bahasa Makatana, biongo. Itu bahasa Ibrani campur Yunani campur Rusia itu. Saya aja susah, mati di kayu salib, kamu aman-aman di situ. Pakai mengeluh lagi, belum pikul salib aja. Padahal saya kan sudah bilang, kalau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kamu cuma sampai diikut aku, pikul salib, salibnya ditinggal. Itu ya. Satu waktu saya lihat ilustrasi tentang itu, karikatur sebenarnya sih. Ada itu di YouTube, boleh lihat. Nanti kayak sih yang bagian cari-cari ya, kasih ke next sekolah minggu. Dia pikul salib. Tuhan bilang, kamu bawa ini, saya tunggu di jauh sana. Saya tunggu di sana. Kamu bawa nih salib ini, saya tunggu di sana. Dan dia bilang, oke Tuhan. Dia pikul tuh salib. Belum dia jalan, masih pertama kan kencang ya jalan ya. Ya kan? Kalau baru tahun pertama, mudah-mudahan mulai tanggal 4 di sini banyak orang ibadah karena tahun baru. Ya kan? Dulu kami ada namanya 143 itu grup. 1 tahun 40 hari 3 tahun. Tapi ada juga yang 1 tahun 1 kali nongol di gereja. Itu kayak kata istri mereka bilang itu Kristen kapal selam. Nanti kalau tanggal 1 baru waduh datang. Tanggal 2 masuk lagi gitu kan. Dia disuruh pikul tuh salib. Bawa salib. Dia jalan. Baru kira-kira 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Belum sampai di Itsi itu. Belum. Masih dekat-dekat sini. Sanggata apa Sanggata. Di daerah itu. Lamaru ke sana dikit apa ke sini dikit. Pokoknya saya pernah pergi di situ. Pikul dia. Tapi setelah makin jauh dia mulai capek. Dia bilang ke Tuhan, boleh izin nggak? Katanya. Tuhan tanya, mau apa? Mau potong dikit ini apa namanya? Ini salib karena terlalu berat. Dia potong tuh salib, lalu jalan lagi. Sekarang sudah menuju ke Samarinda lewat tol dia. Pas sampai di apa itu namanya? Rest area, dia berhenti sedikit di situ, minum kopi dia. Dia minum kopi lalu dia lihat tuh salib masih terlalu panjang kayaknya ini. Dia bilang ke Tuhan, saya potong dikit lagi. Tuhan nggak jawab, tapi karena dia pikir kalau Tuhan nggak jawab berarti Tuhan bilang iya. Potong lagi. Makin jauh dia jalan, sudah dekat-dekat di Palaru atau apa itu pintu keluar tol di sana. Nggak tahu lah. Ibu Yosi kan nggak tahu, orang saya juga nggak tahu, apalagi Ibu Yosi ya. Sampai dekat pintu tol dia bilang, aduh masih berat ini. Ini baru mau ke Tenggarong lagi, baru belok lagi. Aduh, jauh sekali ini ya. Dia potong lagi. Setelah itu ringan dan dia mulai nyanyi. Mana-mana Tuhan panggil. Tuh dia jalan sambil pikul tuh salib sudah pendek. Sudah nggak terlalu berat. Puji Tuhan. Tuhan memberi beban yang ringan. Tuhan bilang, marilah padaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan padamu sekarang ini kelegaan. Oh dia jalan senang sekali. Sudah dekat Berau. Ada jembatan. Jembatannya ambruk. Nah boleh lewat jembatan kalau dia pakai tuh salib itu nyebrang situ. Pas dia taruh di situ tuh salib nggak nyampe nyebrang. Karena dia sudah potong. 4 kali potong tadi kan. Jadi pendek. Nggak bisa nyebrang dia. Dia kira dia lagi pikul salib. Ternyata tidak. Akibatnya nggak bisa nyebrang ke Berau dia. Tetap aja di seberang sini. Saudara lihat tuh pikul salib? Begitu? Ini saya belum baca ayat ini baru pengantar ini. Baru pengantar ini Pak. Begitu Pak di sini ada pengantar baru isi, baru aplikasi, baru kesimpulan. Jadi Bapak sabar aja. Ini baru pengantar ini. Ya kan? Mari kita masuk kepada isi kalau gitu. Kita lagi bicara tentang apa sih sebenarnya ini? Tentang masa depan yang susah ya? Iya. Atau mari kita bicara tentang apa yang dimaksud di Lukas pasal 1 kan? Yang Tuhan menyatakan kepada Elizabeth, Zakaria, Maria kan itu ya? Akan lahir juru selamat kan? Tahu nggak itu apa namanya? Itu namanya penggenapan nubuatan. Sebelumnya di Yesaya 7, 9, 53
Yeremia, Yehezkiel, Daniel, ada nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus. Waktu nubuat itu disampaikan dalam keadaan apa orang Israel yang saya baru bilang tadi? Dalam keadaan menderita. Ya kan? Tertekan. Lalu Tuhan bilang, nanti akan seorang anak darah. Sudah tahu ayatnya berarti itu kan? Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau namakan dia Immanuel, karena Allah besertamu. Tapi kata-kata itu muncul pada saat orang Israel dalam penderitaan. Ketika Tuhan Yesus lahir, kan mereka lagi nunggu Mesias datang kan? Dan ketika Tuhan Yesus lahir, orang Israel dalam keadaan apa? Dalam keadaan menderita, di bawah tekanan orang Romawi kan gitu. Di bawah tekanan orang Romawi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menderita karena orang Israel menunggu Mesias datang untuk membebaskan mereka. Tetapi ketika Mesias ada di depan mata mereka, mereka tidak menerima Mesias, sehingga Mesias harus lahir di kandang binatang. Apakah ada orang yang menghormati Tuhan? Apakah ada orang yang menghormati Tuhan ketika Tuhan menggenapi nubuatnya? Nggak ada. Mereka menunggu kapan Tuhan datang, tapi asik di dalam rumah. Mereka asik dalam rumah. Yusuf dan Maria jalan cari rumah untuk tempat lahir juru selamat. Nah, ada satupun yang buka rumah, karena mereka asik di rumah. Namanya kalau sekarang persekutuan keluarga. Karena besok mau Paskah. Karena besok mau melapor ke Agustus. Jadi mereka ada di rumah. Mereka sibuk dengan menghitung berapa orang anggota keluarga kita di kota Daud itu untuk sensus itu. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka. Mereka tahu mereka dalam penderitaan. Jadi di otak mereka sampaikan kepada orang Romawi supaya nanti hidup kami nyaman. Karena mereka sangat tahu bahwa Tuhan pernah bilang pada mereka, akan datang juru selamat. Yesaya 9, ya kan? Yesaya 7, akan datang juru selamat, Bapa yang kekal, Raja damai, akan duduk di tahta Daud. Mereka tahu itu dan mereka menunggu. Tapi ketika raja itu datang, mereka tidak terima. Padahal mereka dalam keadaan menderita, kan gitu. Padahal mereka dalam penderitaan. Padahal mereka dalam kesusahan. Tapi raja datang yang mereka tunggu-tunggu, tidak mereka gubris. Berarti pelajarannya sederhana. Kalau ada orang menderita, kadangkala Tuhan sudah ada di samping mereka, bahkan di depan pintu rumah mereka tetap mengunci pintu. Hati-hati dengan penderitaan. Tidak banyak penderitaan membuat kita bergantung pada Tuhan. Yang paling banyak adalah penderitaan membuat kita berteriak ya kepada Tuhan, menuntut Tuhan, bukan membuka pintu supaya Tuhan masuk. Ada berapa banyak orang yang menderita yang lebih suka menutup diri daripada membuka pintu untuk Tuhan, atau yang paling banyak menuntut Tuhan. Itu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus kan? Ya kan? Tapi kalau di dunia kan kita bilang, wah ini Yesus lahir, mari ke Bethlehem. Hai, mari berhimpun. Bagaimana lagu itu? Ayo semua ke Bethlehem. Adik saya nggak mau nyanyi lagu itu. Waktu itu ada lagu yang satu, jalan ke Sion kan? Berjalan ke Sion gitu. Apalagi hai mari berhimpun dan ayo semua ke Bethlehem. Dia nggak mau. Saya bilang, kok nggak mau Jem? Jauh sekali kak. Ke gereja aja udah susah, Bethlehem lagi. Terlalu jauh. Orang bilang sukacita. Sebenarnya nggak begitu loh kalau bicara tentang kelahiran Yesus. Sebenarnya enggak. Ketika bilang damai, iya waktu itu dibilang damai sejahtera bagi manusia, telah lahir juru selamat. Sekarang kan yang kita bicarakan apa? Juru selamat yang apa? Yang sudah mati dan bangkit dan sekarang ada di surga kan? Ketika Tuhan Yesus lahir, memang ada sukacita dalam hidup orang Israel. Cuman tunggu-tunggu. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, sedikit sekali orang Israel yang bersukacita. Sangat sedikit. Kenapa? Yang sakit tinggal berdiri di pinggir jalan tunggu Yesus datang. Ya kan? Yang ahli Taurat sibuk di gereja. Kalau dulu bait Allah ya. Di bait Allah saja mereka sibuk meneliti firman Tuhan. Padahal Yesus sudah datang. Sama-sama susah sebenarnya. Ya. Dan Tuhan Yesus juga susah.
Nah, yang terakhir yang kita renungkan waktu lalu soal Maria kan? Soal Maria kan, itu ada di Lukas pasal 1 ini ya. Yaitu bagaimana Maria, seorang anak muda, dan Tuhan bilang padanya, engkau akan mengandung sebelum engkau menikah. Bagaimana tekanan hidup Maria? Saya sudah pernah bicarakan itu ya. Betapa kagetnya Maria. Memang dia bicara tentang apa di situ? Dia bicara dengan ketakutan. Waduh, bagaimana caranya? Saya belum menikah, bagaimana saya bisa mengandung? Saya belum menikah, bagaimana saya bisa mengandung? Malaikat bilang, Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Kalau anak itu lahir, namakan dia Yesus. Ada saudaramu namanya Elisabeth. Elisabeth sudah bertahun-tahun berdoa minta anak, dan terakhir baru Tuhan kabulkan. Pada waktu Natal itu, atau waktu masa kelahiran Tuhan Yesus itu, ada banyak sekali kebingungan dalam hidup manusia. Lalu sekarang ketika Tuhan Yesus sudah lahir, dan selalu akan bilang bersukacitalah. Tapi saya mau bilang ke saudara bukan itu. Yang saya mau bilang pada saudara, dunia akan semakin sulit. Akan semakin sulit. Kenapa? Karena Tuhan bilang demikian. Orang sekarang diuji dengan kesulitan. Apakah kalau dia dalam kesulitan, dia mau bilang pada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk kesulitan ini. Atau belum sampai pada kesulitan kita sudah teriak. Belum sampai pada duka cita kita sudah teriak. Mana ada orang Kristen yang kalau kesulitan dia bilang begini, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, menderita sekali saya. Saya belum pernah dengar doa itu. Atau ada yang berdoa begitu ya? Ada yang berdoa yang pulang dari sini lalu bilang begini, Tuhan terima kasih, tanggal 1 nanti saya akan bersiap untuk menderita sepanjang tahun 2025. Ada nggak yang mau begitu? Ada nggak yang akan bilang, pokoknya Tuhan saya siap menderita sepanjang tahun 2025? Nggak ada kan ya? Karena kita akan bilang, Tuhan bukalah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi hamba-Mu, supaya kami tidak menderita di dunia ini, supaya kami bisa menginjil dengan sedamai. Ada tuh doa yang doa salah sekali itu. Terima kasih pemerintah memberi kami kesempatan, biarlah kami dapat menginjil dengan bebas. Nggak ada menginjil dengan bebas. Baca di Alkitab. Kalau kamu menginjil, kamu menderita kan gitu kan? Tapi kok berdoa supaya kami dapat menginjil dengan bebas? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Memang ada? Belajar Alkitab yang benar ya? Nggak ada. Kalau kamu menginjil, kamu susah kan gitu. Kamu diutus seperti domba di tengah serigala. Bayangin kalau domba mau nginjili serigala, coba. Bagaimana ya? Boleh nggak ya sekarang kita bilang pada Tuhan, Tuhan, seperti, tapi kita nggak berdoa itu sih ya. Nanti kalau kita berdoa itu dibilang doktrin salah lagi. Yang doa Bapa kami itu, kan? Bapa yang kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Terus bagaimana itu? Jadilah kehendakmu di bumi. Nah itu kan enak banget itu ya. Nah, terus ada kata begini, jauhkanlah kami dari yang jahat, oke kan? Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalau kita Tuhan suruh berdoa begini, lepaskan kami dari yang jahat. Jadi waktu itu kita ada dengan siapa? Tuhan lepaskan kami dari yang jahat. Itu artinya kita ada di mana? Di tangan si jahat. Dekat dengan si jahat. Coba berdoa begitu kita coba. Coba. Saya dulu kalau mau doa Bapak kami didorong sama teman kuliah. Itu doa buat kerajaan. Itu doa buat kerajaan. Jadi kan enak banget kan. Kalau sudah begitu di Manado itu, kalau semua doa itu artinya udah mendapat makan kue itu. Jadi kalau udah kita ucapkan doa sempurna bersama-sama dan mulai Bapak kami, itu saya juga. Karena saya nggak hafal doa itu, jadi saya ikut-ikutin aja. Karena selesai amin itu makan kue, didorong sama teman. Itu bukan buat kita, itu buat kerajaan. Oh, buat kerajaan. Memang benar sih, buat kerajaan. Walaupun ibu dan bapak nggak akan dapat di teologi, waktu kerajaan mereka berdoa begitu. Nggak ada. Didorong tuh, jangan berdoa begitu, kerajaan. Tapi setelah itu bilang begini, memang kok kita ini, Son, kita ini sedikit ini, memang itu yang Tuhan kehendaki. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah saya dorong kepala, itu kerajaan. Itu.
Kerajaan kan tuh bangga-bangga. Kita tahu Pak Sony kalau di Silovida ini, yang penting biar dikit, tapi itu yang Tuhan pilih. Itu kerajaan. Coba baca itu. Kerajaan kan itu. Iya kan? Kalau di anugerah apa? Paulus pergi ke seluruh dunia untuk jadikan semua jadi Kristen, kan gitu kan? Bahagia nggak itu? Susah. Susah hidup. Ini nggak enak di khotbah ya. Khotbahku susah terus ya. Coba kalau saya bilang dari sini, jangan takut saudara, Tuhan akan pelihara. Pokoknya tuh muka berseri semua. Biar sudah ada semut gigi di sini, dia tahan aja. Tapi kalau menderita, biar di rumah ada ketupat sama nasi jaha, tapi kalau bilang menderita mukanya begini. Ini kok saya kayaknya ini pendeta ini kayaknya kita lapor ke sinode ini, mutasi dia ini. Ini pengajarannya nggak ada sukacitanya ini, pengajarannya menderita ini. Bagaimana ini? Tapi Alkitab bilang begitu Bapak Ibu. Benar nggak ya? Kalau kamu ikut aku, dia bilang ke murid-murid kamu akan susah. Paulus bilang di 2 Timotius 3 tadi, saya bilang, kamu akan menderita. Waktu Tuhan Yesus lahir, saudara perhatikan. Waktu sebelum Tuhan Yesus lahir, dia bilang gini di di Lukas pasal 1. Nah, ini khotbahnya terbalik. Khotbah dulu baru baca Alkitab, baru amin. Jadi kalau saya sudah baca ini udah mengamin ini artinya. Ya. Biasa kan baca dulu baru renungkan, kalau ini terbalik. Renungkan dulu baru baca. Ayat 46 sampai 56. Lukas pasal 1. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Itu kalau lihat di konteks itu adalah doa atau kuasa Tuhan kepada pribadi Maria. Tadi saya bilang apa? Menderita ya. Waktu Maria bilang begini, jiwaku memuliakan Tuhan. Dia dalam keadaan apa sih waktu itu? Keadaan bingung kan, hamil kan? Mengandung kan? Tapi dia bilang jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena aku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang tadi saya bilang menderita itu akan terjadi. Tetapi ada satu bagi orang percaya, yaitu seperti Maria bilang, aku memuliakan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dunia akan sulit, dan itu benar Alkitab katakan. Seperti domba di tengah serigala, ke depan akan sulit. Tapi ada satu seperti yang Maria katakan kepada Tuhan, ketika Tuhan bilang padanya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia bilang kepada orang-orang yang benar di situ. Dari janji Tuhan, kuasa Tuhan padanya pribadi, kejadian untuk dirinya dia bilang, aku bergembira karena Allah juru selamatku, karena ia memperhatikan kerendahan hambanya. Ketidakmampuan hambanya menentang kesengsaraan. Maria bilang, saya bangga pada Tuhan, hatiku bersukacita karena Tuhan memperhatikan saya yang tidak mampu menentang penderitaan, yang tidak mampu menolak apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang membuat dia bersukacita. Maria bersukacita karena dia tidak menolak yang Tuhan kehendaki. Sakit sekalipun Maria terima. Ingat apa yang dia katakan di bagian atas? Dia bilang, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Dalam keadaan apa itu? Sukacita? Tidak, sulit. Tetapi ketika ada kesulitan, ada tekanan dalam hidupnya, dia bilang, hatiku memuliakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku memperhatikan kerendahan hambanya. Hanya orang-orang yang menganggap dirinya tidak mampu, yang akibatnya di Matius pasal 5 bilang, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Yaitu mereka yang merasa saya tidak mampu Tuhan menghadapi ke depan ketika ada banyak penderitaan. Saya tidak mampu. Saya tidak akan minta padamu untuk melepaskan saya dari penderitaan ini. Tapi saya tahu seperti yang Maria katakan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dunia akan membuat orang percaya sulit, tapi ada juru selamat bersama-sama dengan orang percaya. Lalu dia bilang, karena Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus.
Saya bahkan tidak dapat menyebut nama Tuhan karena nama itu kudus. Itu tuh nama yang nggak boleh disebut. Nama itu kudus. Lalu dia bilang tentang bangsa-bangsa lain. Dia bilang tentang manusia. Itu dari ayat yang ke-50 sampai 56. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ada apa? Ada penderitaan, tapi ada rahmat Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang tadi yang rendah, yang kerendahan berada di bawah. Saudara, kalau perang, saya dulu suka nonton film perang. Kalau perang, biasanya supaya selamat, mereka tuh tiarap, jadi nggak kena tembakan. Nah, orang-orang yang di bawah itu banyak kali yang lebih selamat daripada orang yang petantang petenteng gitu loh. Yang berdiri, nggak apa-apa, biar menderita nggak apa-apa. Kadang-kala orang itu juga hancur di tengah jalan. Paling bagus tiarap di kaki Tuhan. Itu yang dibilang kerendahan hambanya. Dan lalu dia bilang, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ayat 51, Lukas pasal 1, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang merasa, saya kayaknya lebih diberkati Tuhan deh dari orang lain. Kayaknya saya lebih ini deh dari orang lain. Enggak, di sini tidak. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Ada siapa ya? Ada Herodes ya waktu itu yang gagah ya. Ada Agustus ya waktu itu yang gagah ya. Waktu Maria mengatakan ini kan. Tahu apa yang terjadi dengan Herodes? Mati. Agustus hilang. Romawi hancur. Sampai sekarang nggak bangkit-bangkit Romawi. Hancur. Kenapa? Ketika ada orang yang merasa bisa berdiri, dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Di Matius 5 akan dibilang itu. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, kan? Dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Lalu dia bicara tentang Israel. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Ada janji Tuhan sebelum Israel ada, bahwa Tuhan akan berkati. Israel akan hidup dalam tekanan, bahkan akan menderita. Mereka bahkan menjadi bangsa yang besar di Mesir dan menderita dalam perjalanan pulang ke Kanaan. Tetapi ada Tuhan bersama dengan mereka, ada tiang awan, ada tiang api. Ya, lalu seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ada penderitaan di depan? Ada. Dan Tuhan bilang itu. Ada masalah-masalah di depan? Ada. Akan berakhir? Mungkin tidak. Mungkin selama kita hidup masalah itu tidak berakhir. Mungkin. Tetapi kalau kita punya Tuhan yang besar, yang adalah juru selamat segala manusia, bagaimana bisa masalah itu Tuhan tidak lihat saya ada dalam masalah? Bagaimana bisa Tuhan tinggalkan saya dalam masalah? Bukankah Dia akan pegang? Dia akan pegang saya, bersama-sama berjalan dalam masalah itu. Dan saya tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Itu iman namanya. Bukan berharap akan semakin baik. Bukan. Tuhan, saya anak Tuhan yang percaya padamu. Saya percaya pada janjimu. Tapi janji Tuhan itu akan berlaku dalam keadaan apapun dalam hidup saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya pada janjimu. Bahagia? Sepertinya, enak banget kalau kayak dia ya. Nanti akan ada banyak orang seperti itu. Ada yang tanya kan ke saya. Kalau Bapak ke gereja, memang apa lebihnya dari orang tidak ke gereja? Coba. Apa lebihnya Bapak ke gereja dan orang tidak ke gereja? Lebihnya apa ya kita? Ada? Ada ya? Lebihnya apa ya? Lebih damai ya? Lebih tenang ya? Iya, lebih apa ya? Enak kalau di gereja, pokoknya enak. Ya, apalagi kalau kita nyanyi ya, enak banget. Apa begitu ya? Tapi kadang-kadang di gereja malah tempat gontok-gontokan kali ya? Ya. Biasanya di gereja jadi tempat berantem tuh. Tapi masih kelihatan rohani tuh. Iya. Enggak ya kita. Jangan sampai gitu ya. Sudah lewat itu. Nggak bisa diambil lagi. Jangan waktu kita sudah jalan baru kita, ada yang ketinggalan waktu itu. Saya ambil lagi. Lalu saya buka. Pak Michael, ingat nggak waktu tanggal 3 Maret Bapak bilang ini ke saya. Ini saya lagi catat ini. Ada Pak buktinya. WA.
Wah, ingat nggak status Bapak waktu itu? Bapak bilang begini, Pak Michael. Iya kan? Masih begitu kan? Apakah begitu orang percaya ya kalau kayak begitu ya? Apa orang percaya begitu ya? Takut sekali susah. Nanti kalau saudara lihat di surat Paulus dia pernah bilang begini. Atau di Tuhan Yesus saudara bilang, di Lukas itu sebenarnya. Itu saudara cari aja ya. Dia bilang begini, apakah kamu lebih takut menderita? Bukankah kita akan takut sekali kalau orang mengatakan sesuatu yang jelek kepada kita? Karena kita mau kita selalu jadi orang yang sempurna, nggak pernah salah. Kami berdua itu tadi sama Ibu Yosi di rumah, mulai duduk dan ini udah tanggal 28 nih, 8 Desember, tinggal 3 hari lagi. Tanggal 3 hari lagi sudah mau tanggal 1 Januari 2025. Apa yang kita mesti rubah ya? Saya bilang Ibu Yosi nggak usah berubah juga, berubah sendiri kok. Apa? Tahun depan saya udah 63 tahun. Ibu Yosi jadi berapa? 58. Nggak bisa rubah itu, tetap aja 56 kamu. Nggak usah naik-naik 58. Buat apalah mau naiknya dapat apa-apa? Tetap aja 56 saya. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa ya? Kita cat aja nih bagian depan ini, kita cat putih. Tunggu dulu ada 30 juta. Saudara lihat? Saya mau ulang dari awal. Jangan dikira kalau bertambah hari maka kita akan bahagia. Enggak. Ukuran sini ya, ukuran dunia ya. Tidak. Alkitab bilang kamu akan semakin sulit, dunia akan semakin sulit, iya kan? Dan kalau Tuhan bilang seperti itu yang mau terjadi. Jangan kira Tuhan mau berubah tiba-tiba gara-gara ada orang berdoa, Tuhan Yesus, ada Pak Sony berdoa, Tuhan janganlah jemaatmu makin kesulitan Tuhan, jagalah ekonomi mereka biar gaji mereka makin naik Tuhan. Iya kan? Janganlah, biarlah yang kita selalu doakan itu, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Saya takut malah ada yang usaha pekerjaannya diberkati malah nggak datang gereja karena terlalu sibuk urus usaha pekerjaan. Kenapa? Karena ke gereja. Ini saya lagi urus berkat Tuhan. Ada kan begitu kan? Nah, saya takut juga itu kayak gitu. Ya kan? Kita, apa yang mau terjadi dengan kita? Kita akan sulit. Akan sulit. Karena bukan sini tempat kita. Apa bahasa lagunya? Dunia ini bukan rumahku. Yang tahu itu cuma orang yang umur 60 ke atas. Yang nyanyi itu namanya Jim Reeves. Ya kan? Yang di bawah 50 pasti nggak tahu tuh lagu itu. Ya kecuali di rumah dia dulu dengan radio Philips. Kita bukan di tempat yang Tuhan mau kita tinggal selamanya. Kita ada di dunia sini semakin sulit. Tapi Maria bilang, kalau saya ada dan Tuhan pilih saya menjadi saluran berkat bagi manusia, saya memang menderita. Tapi Allah juru selamatku membuat saya bergembira. Jiwaku bersuka cita. Ketika melewati begitu banyak masalah, tidak pernah Tuhan akan meninggalkan anak-anaknya. Nggak pernah.